Hari ini aku lagi jalan-jalan di daerah Tangerang Selatan Ciputat, mau lihat rumah yang bener-bener hidden gem. Hai guys, welcome back to Linear Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Hari ini aku lagi jalan-jalan di daerah Tangerang Selatan Ciputat, mau lihat rumah yang bener-bener hidden gem. Penasaran kan? Let's go! Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita review dulu yuk area eksteriornya ya. Nah, sekarang aku lagi berdiri di area carportnya nih. Nah, ini kalau kita lihat sekilas memang luas lahannya tuh cukup besar ya, 164 meter persegi. Dan kalau lihat di belakang aku, ini bangunannya juga cukup besar, sekitar 220 meter persegi ya. Jadi memang ini rumah yang bukan kecil, tapi lumayan besar gitu ya, dibanding rumah-rumah yang biasa kita review selama ini. Nah, untuk carportnya sendiri dia cukup lebar, jadi ini cukup banget untuk naruh 2 mobil, bahkan sampai misalnya 1 motor atau 2 motor tuh masih oke. Nah, untuk bangunannya sendiri, masa bangunannya kita lihat memang sekilas sederhana ya, hanya persegi. Tapi kalau kita telaah lebih detail, dia ini sepertinya dibuat dengan konsep dekonstruktif gitu. Jadi persegi tapi ada masa-masa yang di take out dan ditambahkan gitu. Jadi memang tidak persegi saja ya. Jadi ada permainan dinamika dari si bentuk gubahan masanya sendiri. Jadi kalau kita lihat nih, di jendelanya tidak hanya kotak tapi dibuat miring diagonal. Terus ada beberapa masa-masa yang jadi berbentuk trapesium gitu loh. Ini jadi bangunannya tidak hanya kotak gitu. Nah, kalau untuk penggunaan materialnya sendiri, dia itu di sini ada tekstur kamprotnya ya, dan di match dengan si batu alam di luar. Ini memang penggunaan material-material cocok banget untuk outdoor. Nah, kalau tadi kita opening ngelihat pagar yang aku buka sendiri ya, dia ini memang electrical gate. Karena seperti yang tadi aku bilang, ini kan tempatnya hidden gem ya. Jadi supaya si owner nggak repot manual harus turun dari mobil atau yang di rumah membuka-bukain pagar manual, udah udah automatic ya gitu. Jadi tinggal pencet remote terus kebuka sendiri. Keren kan? Nah, sekarang kita mau lihat area semi private-nya ya. Oke, jadi yang aku tadi bilang ini tuh sebenarnya masih masuk area outdoor ya, tapi memang dia semi private karena sudah mulai masuk ke dalam area residence dari si ownernya. Nah, ini kita lihat dari lantainya, dia ini menggunakan conduit ya. Jadi conduit ini tuh sebenarnya precast beton, tapi dia dibuat motif seperti kayu, jadi bukan kayu beneran. Nah, ini jadi alternatif yang memang sudah digunakan oleh arsitek-arsitek modern ya, dia untuk sebagai pengganti kayu. Nah, ini kita lihat sudah ada area kolam renang ya, atau ke area backyard tamannya gitu ya. Jadi kita bisa bilang ini sebagai inner courtyard, tapi memang dimanfaatkan untuk menjadi swimming pool. Nah, kalau kita lihat kanan kirinya nih, ini ada 2 masa yang berbeda gitu. Jadi si kolam renang ini connecting antara area di kiri aku dan di kanan. Jadi ini tuh aku rasa adalah memisahkan antara bagian private dan semi service ya di sebelah sini gitu. Jadi nanti kita akan lihat ke dalam bangunannya ya. Nah, ini memang ada beberapa desainer yang sering banget misahin gubahan massa antara private si owner dan service gitu. Atau yang bukan service tapi lebih ke semi public gitu. Karena kalau kita lihat di ruangan kanan aku, dia ini sepertinya kamar atau guest room gitu ya. Atau kayak kalau yang kayak di Amerika tuh suka ada pool house gitu ya. Nah, ini memang dia sebenarnya private, tapi karena dia connected dengan si swimming pool yang accessible dari luar, jadi dia semi private gitu ya. Nah, ini memang ruangannya nggak terlalu besar, tapi cukup banget untuk ada sofa 2-seater, terus dia bisa taruh TV atau bahkan jadi kamar gitu ya. Nah, ini juga sudah ada kamar mandinya. Jadi kalau misalnya mungkin habis main di kolam renang ya, dia bisa langsung mandi, bersih-bersih, ganti baju di sini. Nah, kalau kita lihat dia kamar mandinya sendiri cukup besar ya. Udah ada closet, shower, dan ini kacanya keren juga. Ini yang bisa nyalain gitu. It's pretty cool. Dan untuk desainnya sendiri dia cukup menggunakan konsep-konsep yang warnanya abu-abu beige, bawahnya HT, sama ini yang HT motif motif batu.
Nah, kita sekarang sudah berada di area main building of the house-nya ya. Kalau aku bilang ini bisa dibilang jantung rumahnya gitu. Jadi kita sekarang berada di level 1. Kalau kita lihat ke atas ini tuh kayaknya multi level ya. Jadi aku nggak bisa bilang dia 3 lantai atau 2 lantai, tapi kalau aku lihat sekilas ini seperti multi level ya. Ini kita ada di area semi lantai 1-nya gitu. Nah, ini dia seperti kita lihat ini open plan ya. Jadi memang tidak ada sekat. Jadi antara ruang dining dan kitchen-nya ini satu gitu. Jadi memang kitchen-nya ini kitchen yang sederhana ya, dia nggak ada kabinet-kabinet di atas. Namun menurut aku cukup banget untuk segala kitchen appliance kebutuhan teman-teman gitu. Jadi, nah ini juga di sini sudah ada kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi kebetulan lebih kecil ya dibanding yang tadi kita lihat sebelumnya. Ini kita lebih sebutnya seperti powder room sih, karena dia hanya ada closet dan wastafel saja. Nah, ini kalau kita lihat juga dia itu walaupun jendela di yang besar tadi tuh yang kita lihat di fasad itu adalah kaca mati gitu ya, yang meaning adalah dia nggak bisa dibuka, tapi ada sliding door cukup besar gitu loh di sini untuk pemasukan penghawaan alami gitu ya. Jadi dia rumah ini sangat tidak terasa tidak sumpek gitu. Jadi tinggal buka aja yang bagian jendela ini dan cahaya dan udara dari luar itu bisa masuk ke dalam. Dan ini seperti yang kita lihat walaupun mendung tapi cukup terang ya gitu. Jadi ini memang dipikirkan dengan baik di mana menaruh bukaan kaca. Oke, kita next lantai mezzanine ya. Oh, lupa mention, ini kita lihat ada permainan material ya antara tangganya. Jadi ya ini tangga beton, terus yang di sini di mix and match dengan tangga besi. Oke, jadi tadi kita lihat pencahayaan di rumah ini cukup bagus. Itu tidak hanya dari jendela pada fasad rumahnya ya, tapi juga dari skylight di atas ini. Nah, kalau kita lihat skylightnya bentuknya cukup unik ya, trapesium, karena biasanya kita lihat hanya persegi ya. Nah, ini memang nggak terlalu besar dan hanya diletakkan di mungkin aku bisa bilang second highest point of the building, tapi cukup banget untuk memasukkan segala pencahayaan yang membuat ruangan ini terlihat lebih terang gitu ya. Nah, balik lagi, kalau naruh skylight, placementnya harus benar. Jadi biar dia tepat gitu loh, masukkan cahayanya. Oke, kita sekarang sudah berada di area mezzanine-nya. Memang ini nggak terlalu besar ya, hanya sebagai ruang transisi. Sebenarnya bisa banget dimanfaatkan, let's say mau naro semacam small study room gitu ya di sini, atau kayak ruang baca gitu juga bisa. Tergantung kebutuhan si user sendiri seperti apa. Nah, sebelum kita naik ke atas, aku mau ngajak kalian ke jembatan yang akan connect ke ruangan private di sebelah sana ya. Nah, ini kalau kita lihat material si jembatannya sendiri, dia ini menggunakan perforated. Nah, ini perforated itu beda dengan wirenet ya, karena kadang ada yang suka ketuker antara material perforated sama wire mesh gitu ya. Jadi kalau ini perforated itu yang bentuk si besinya dibolong-bolongin gitu ya. Nah, ini banyak banget opsinya. Ada yang 2 mili, ada yang 8 mili. Ini mungkin yang pakai yang lebih besar gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman lebih suka seperti apa gitu. Nah, ini mungkin pemilihannya kenapa pakai kenapa pakai perforated. Itu mungkin karena ini sebagai area service aja dan transisi gitu ya. Jadi nggak terlalu dipakai daily. Nah, sebelum aku masuk ke dalam, mau point out ada detail roster ya. Jadi sebenarnya dia ini kalau kita lihat ke dalam itu ada toren. Nah, ini dia mengconceal area service. Jadi kalau nggak kelihatan dari luar gitu ya. Itu dengan permainan si roster ini sebagai partisi. Oke, next. Nah, sekarang kita berada di area residence yang lantai 2 yang di bagian bangunan yang sebelah satunya lagi ya. Nah, ini tuh kita lihat dia benar-benar memisahkan antara private, kayaknya aku lihat itu master deh. Jadi private si master bedroomnya dengan main building of the house gitu. Jadi ini memang bisa jadi ide ya kalau misalnya kalian pengen ruangan yang lebih private dan tidak connect dari bangunan utama gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini main buildingnya, ini yang secondary-nya gitu. Let's go see the master. Oke, nah ini kita sudah berada di ruangan master bedroomnya ya. Jadi
Memang sebenarnya dia tidak terlalu besar banget, tapi ini kalau aku lihat dia cukup untuk naruh queen atau double bed ya oke. Dan dia juga sudah ada private bathroom untuk si ownernya sendiri gitu ya. Nah ini lumayan tidak terlalu besar, tapi cukup untuk semua shower appliance yang dibutuhkan. Dan dia juga sudah ada jendela. Jadi jendela itu cukup, jendela dan exhaust ya. Jadi natural lighting sama hawa di dalam ini cukup bagus sekali. Nah makanya mungkin kenapa yang master bedroom nggak di main building gitu ya. Sebenarnya tergantung sih kalian mau area private masternya di bagian belakang rumah atau di depan, itu depends on kebutuhan kalian masing-masing ya. Cuman mostly orang pasti lebih suka yang lebih intimate itu ditaruh di belakang bangunan. Kayak ada pemisahnya. Nah, kalau misalnya mau dari pintu utama langsung ke bangunan ini juga sebenarnya bisa. Jadi dia ada tangga, semi tangga monyet ya kita bilangnya ya. Jadi ini tangga besi yang dia tuh bisa langsung dari dari main building langsung naik ke sini tanpa perlu masuk ke dalam bangunan utamanya. Nah sebelum aku naik ke atas, capek duduk dulu, nggak bercanda. Jadi ini aku mau point out dia itu adalah menggunakan tangga besi yang cantilever ya. Jadi umumnya kadang kita ngelihat tangga besi itu ada struktur baja di belakangnya ya sebagai tulangannya untuk menahan si tangganya. Tapi kalau untuk cantilever itu biasanya si tulangan besinya strukturnya itu ada di dalam, ditanam gitu. Jadi, nah ini juga berfungsi sebagai perkuatan ya. Jadi nggak cuma railing doang, tapi ini juga menopang si tangga ini jadi cukup aman ya. Walaupun katanya kok ini platnya tipis banget. Ini platnya tipis tapi lumayan sturdy ya guys. Jadi nggak akan melewat atau tiba-tiba patah, itu nggak banget. It's okay. Ini super safe. Mungkin agak ngeri aja ngelihat dia space-nya gede gini ya, tapi cukup aman kok. Nah ini kita berada di area lantai atasnya ya. Nah ini kalau kita lihat sekilas ini kayak office jatuhnya ya. Tapi sebenarnya ini bisa juga dimanfaatkan sebagai kamar gitu. Nah ini bisa taruh single bed di sini, terus meja, lemari. Jadi tergantung fungsi kebutuhan ruang teman-teman masing-masing ya. Nah tadi aku lupa mention, memang di kamar ini sama seperti yang di master, dia itu lantainya menggunakan ini ya, keramik. Jadi keramik motif kayu, bukan vinyl. Nah, keramik motif kayu ini banyak jadi alternatif bagi teman-teman yang memang nggak suka pakai vinyl ya, karena takut ngangkat dan yang lain. Itu bisa juga pakai keramik motif kayu. Banyak yang sudah motifnya bagus dan menyerupai kayu asli. Dan perawatannya juga lebih simpel. Nah, di kamar ini sendiri, dia juga sudah punya bathroom sendiri ya gitu. Jadi si user nggak perlu rapat-rapat ke bawah, tapi dia udah ada akses sendiri. Nah ini juga sudah ada jendela yang cukup besar untuk memasukkan udara dan pencahayaan alami. Kalau ngelihat dari pemilihan warna materialnya juga kurang lebih sama ya. Jadi dia ada HT motif batu, terus HT yang beige biasa. Oh by the way tadi aku lupa mention ini, kenapa semua pintu kamar mandinya almost sliding ya. Ini menghemat ruang sih, karena kita lihat tadi memang kamar mandinya cenderung lebarnya sendiri tidak terlalu besar ya. Jadi daripada habis ruang untuk bukaan pintu, lebih baik dia buat sliding. Oke, next. Nah ini ada area balkon kecil ya untuk si usernya nongkrong atau menikmati pemandangan gitu. Nah ini kalau kita lihat bentuk ruangannya juga sebenarnya lucu. Jadi dia karena tadi dibuat dekonstruktif, dia ada sedikit topi-topian di sini ya. Dan untuk railingnya juga dia tidak full kotak di sini, tapi agak dicolok ke bawah. Nah ini cukup besinya cukup kuat ya, dan ini sudah aman dengan menggunakan si wire net. Oke guys, episode ini Indonesia edisi review uncovering hidden gems sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe to our channel. Bye bye.